Suruh buka Bu Wati, disuruh buka. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Quran, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadaburi Al-Quranul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sebelah surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustaz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Al-Sani, sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah say'un lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk selanjutnya waktu tempat silakan Mbak Ella. Terima kasih Pak Helmi yang dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua. Sambil menunggu Bu Wati baru datang tadi dari sekolah. Kita hari ini akan membahas surat Al-A'la ya, surat ke-87. Saya akan share ayatnya. Baik, udah kelihatan belum? Sudah. Udah. Oh ini udah saya share screen ya. Belum share screen. Oh iya. Belum. Iya. Nah, mangkoknya masih kelihatan. Oke, udah ya. Baik, silakan seperti biasanya. Pak Ketua, silakan Bu Cut, Bu Elvis. Di sini 3 ininya yang silakan. Bu Elvis. Temen. Bu Cut. Saya lagi balas WA anak saya. Oh iya, ada apa-apa. Iya Pak. Langsung dibaca nih Bu Ella, apa bagaimana? Terserah, saya ikut aja. Oh. Pada baiknya aja. Baca dulu Bu Cut. Ya,
Ya Bu Cut. Lucu yang baca bukan Pak Helmi. Uni Cut. Suara agak Oke. perlu serak Soalnya sedikit. yang tukang bacanya di sini ada Pak Helmi, ada Bu Jut, ada biasanya ada Bu siapa Bu? Bu Eva. Banyak lah. Bu Eva bisa juga. Bu Eva lagi Ya, salat. kita baca biar dapatkan pahala membaca Amin, amin ya Ya, rabbal alamin. huruf per Yang huruf. mendengar juga pahala Sama, sama. pahalanya membaca dengan mendengar sama. Iya. Jadi mendengar sajalah kan. Mulai ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fazakir in nafa'ati zikra. Sayazzakaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Allazi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Sufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Silakan dilanjut. Oh iya, saya ya. Iya. Yang lain ada yang lain. Yang lain masih salat. Sama aja sebenarnya, Pak. Iya. Sami'na wa ta'na. Oh iya. Dia mungkin Alhamdulillah. kalau misalnya sebentar, kalau misalnya ada kita lihat tuh yang lainnya ada. Kita mulai aja dulu yuk, Bapak. Oh, oke. Tuh ada Bu Atinya sudah. Tutup Ya. buat dia. Stop ya. Bu Ella, ini Bu Iya. Ella punya yang kayak gini dalam PPT itu juz 30 ada ya Bu Ella? Juz 30 baru sampai ini. Enggak semuanya, cuman yang barusan yang di ini Kalau aja. ada saya mau minta, justru file saya nggak ada. Tapi yang sekarang boleh. ada, cuma yang secara keseluruhan. Boleh tapi belum ditata, cuman kalau mau ini kan saya Nanti saya lihat kok Bu Ella banyak tayangannya makanya. Ya nanti. Oke, bisa ya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Sebelumnya mohon maaf, suara saya kalau nanti saya mute berarti saya lagi batuk-batuk. Hari ini tuh saya nggak ke sekolahan tadi. Irit suara supaya bisa ngajar sore. Tapi qadarullah ada tamu. Asik ngobrol gramatikal, jadi tadi saya batuk-batuk lagi, mudah-mudahan enggak ini ya. Kalau banyak ngomong jadi batuk-batuk. Ntar saya ini. Kita mulai ya Bapak Ibu. Kita bahas surat Al-A'la. Sementara pakai ini dulu nih. Sementara pakai kok nggak mau. Sebentar, kok munculnya jadi begini.
saya nggak punya itunya Bu Ella, jadi mau nampilin harus screenshot lagi. Ya, saya juga Saya belum lihat tadi, nggak saya ditata. lihat tadi kok Bu Ella punya gitu Ada kumpulannya. beberapa kalau buat Timo nih saya kirim. Ya nanti saya itu. Ini udah kelihatan belum? Belum ya? Belum. Belum. Perangkat saya cuma satu. Jadi saya nggak bisa ngeliat wajah. Jadi saya minta bantuan. Ini wajahnya siapa aja, saya nggak kelihatan ini. Cut nanti itu tugasnya. Bucut. Sebelum saya tutup wajah-wajahnya, mau lihat dulu siapa yang hadir. Ada 18. Ada Bu Iva, Bu Holia, Bu Rosalina, Bu Mala, Bu Meli, ada Bu Ada. Meda, Bu Eliza, Bu Dina. Nanti minta tolong tunjuk-tunjuk ya Bu. Sekarang kelihatan? Sudah. Ya, tadi sudah dibaca ya Bapak Ibu. Kita Udah. mulai. Wah, ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Saya nggak bisa ngeliat wajah Bapak Ibu. Sebenarnya kurang enak sih nggak ngeliat wajah itu ya. Dan saya mohon izin off kamera juga ini karena lagi tidak nyaman kondisinya. Hari ini kita akan membahas sekilas ini ya, sambil membenakkan juga. Karena saya belum terbenakkan ini. Jadi Bapak Ibu semuanya lebih terbenakkan. Mari kita sisir dulu sebentar. Saya itunya. Kita enggak sampai tema berapa itu. Bentar ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Tunggu sebentar. Bentar. Oh iya Bu. Buati sampai ya Bu As titip salam nggak hadir. Oh Dokter iya. gigi. Bu siapa? Bu Asma. Asmariana, Asmariana. dokter Oh gigi. iya. Oh iya. WA baru sih. Iya. Kita mulai. Kita coba dari ayat 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Sampai 5. Enggak, entar dulu 4 ya. 5 sampai 5. 1 sampai 5 Bu Elpis. Ya, Bu Ati. Elpis 1 sampai 5 dulu. Oh iya. Diterjemahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau sucikanlah nama Tuhan engkau yang maha tinggi. Dia yang telah menciptakan lalu menyempurnakan. Dan Dia yang telah menetapkan lalu memberi petunjuk. Dan Dia yang telah mengeluarkan atau menumbuhkan padang rumput atau rerumputan. Kenapa pakai atau Bu Elpis? Akhraja itu ada yang menumbuhkan, Oh, ada yang mengeluarkan. maksudnya Bu Elpis itu dua-duanya disebutkan. Makanya saya nyari au-aunya Jadi, di mana. nah, makanya bolehnya apa Bu Ati? Menumbuhkan aja. Soalnya kan ini
kan rerumputan ya, kalau Ya, rumputan menumbuhkan aja. oke. Menumbuhkan. Dan Sebenarnya dia sebenarnya mengeluarkan juga bisa. Maksudnya kan bumi mengeluarkan itu, tapi nggak apa-apa menumbuhkan rumput. iya. Dan dia yang menumbuhkan padang rumput. Dan dia menjadikannya kering kehitam-hitaman. Ya, itu 1 sampai 5 ya. Jadi ini tadi artinya apa? Dan dialah yang menumbuhkan Menumbuhkan rumput, padang rumput padang atau rumput. Ya, lalu dia Mhm. menjadikannya kering kehitam-hitaman. hitam-hitaman. Ya, Hitam-hitaman. kita Wah. bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi di ayat pertama itu bentuknya apa? Sabih KKP ya. Nah, KKP. Isma Rabbika itu apanya bagi KKP itu? Posisinya dalam kalimat sebagai apa? Apa Bu Agi? Isma Rabbika, objek, Objek ya. objek. Jadi objek yang disuruh mensucikan adalah nama Tuhan Engkau. Nama Tuhan Engkau. Al-A'la itu apanya? Keterangan. Sifatnya, Oh, sifat, sifat dari Isma Rabbika. Syarat sifat itu masih ingat nggak Bapak Ibu? Harakatnya sama. Ya, Ka sama harokatnya lam. sama. Apalagi? Berarti di sini yang samanya mana? Isma sama Rabbi Allah. A'la. Bukan Robikanya tapi Isma. Ya. Kan Isma Robika itu satu kesatuan. KBM. Dia harokatnya tuh di Ismanya kan? Ya. Maka ini juga A'la. Tapi kebetulan juga A'la itu memang mau dia kasroh, mau dia domah ya begitu gitu. Jadi A'la. Jadi ini fathah, ini fathah. Apalagi Sifat. yang harus sama? Sesudah itu ya, sesudah terletaknya sesudah Isma. Gendernya sama. Gendernya. Oke, apalagi? Ya, kan biasanya kalau alif lam bersanding dengan alif lam ya. Oh Ya kan? iya sama. Kalau ini kan enggak. Ya. Nah, gimana seperti ini? Jadi kalau alif lam itu bedanya dengan kalau nggak pakai alif lam gini. Kalau misalnya tulisannya gini, kitabun dengan alkitabu bedanya apa? Tertentu sama tidak tertentu. Nah, ini kita sebutnya tidak tentu ya. Tertentu salah. Tertentu. Nah, ini tertentu kan? Tertentu. Ini kita sebutnya apa? Kalau kita bilang, Umum. maaf, kalau kita bilang, kan kita selalu nyebutnya ini umum ya, ini tuh umum. Ya, umum. Kalau saya bilang ini lawal umum, ini khusus, pada persepsinya ke kata benda khusus, pada bukan maksud saya. Maka kita sepakatin aja, kita tunjuknya apa? Spesifik. Spesifik. Ya. Spesifik aja ya. Spesifik ya. Ya, oke. Kita sepakatin aja ya istilahnya ya. Spesifik. Spesifik itu apa? Berarti maknanya tertentu. Ya. Maknanya tertentu lawan dari umum. Kalau kata kitabun itu umum, tapi kalau sudah kitabuhu menjadi umum, apa spesifik? Spesifik. Spesifik. Jadi Isma Rabbika ini yang bikin spesifik itu di mananya? Betul. Kalau seandainya, jadi K yang nempel itu, karena K itu termasuk yang kata ganti, itu termasuk ke dalam jenis kata benda spesifik. Sehingga ketika dia nempel di KBM, KBM yang umum tadi, kata benda yang umum tadi itu menjadi spesifik. Itu ketika ketempelan K. Maka Isma Rabbika di sini, kalau nggak ada K, Isma Robin sebenarnya sudah spesifik juga. Jadi kalau KBM itu spesifiknya dilihat dari kata benda keduanya. Kata benda keduanya. Kalau kata benda kedua alif lam, maka dia spesifik tuh. Ya. Tambah lagi nih kata bendanya ketempelan K, maka ini menjadi spesifik. Spesifik berarti ini itu sama dengan ini spesifik kan? Ini kan spesifik nih. Ini spesifik kan? Ini juga spesifik karena ketempelan K. Meskipun nggak ada alif lam. Jadi paham ya? Kata ini bisa mensifati ini karena sama-sama spesifik. Spesifik di sini tandanya alif lam.
spesifik di sini tandanya adalah K. Berarti bukan Tuhan secara umum, tapi Tuhan engkau. Engkaunya di sini adalah Nabi Muhammad. Berarti Tuhannya Nabi Muhammad yang kita sebut Allah, yang kita sembah, yang menurunkan Al-Quran, yang menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya gitu. Maksudnya ke situ. Jadi ini spesifik. Jadi ini adalah sifat Tuhan yang spesifik tadi. Yang kita disuruh mensucikan itu adalah mensucikan nama Tuhan yang spesifik tadi, Tuhannya Muhammad. Tuhannya Muhammad itu, Tuhannya Muhammad dari Tuhan kita juga, itu sifatnya ini, yaitu apa? Maha Tinggi. tinggi. Yang maha tinggi. Nah, yang maha tinggi itu tadi, ini, dialah yang telah menciptakan. Ya, dialah yang telah menciptakan, kemudian berproses setelah diciptakan tadi pakai fa. Fa itu proses yang jaraknya itu nggak lama. Beda dengan suma. Jadi habis diciptakan, diapain? Lalu Sempurnakan. Disempurnakan. Ya, disempurnakan. Jadi bukan cuma sekedar diciptakan saja. Jadi kemudian disempurnakan. Sampai kemudian menjadilah makhluk yang sempurna. Dan habis gitu, dan dialah yang menetapkan takdirnya maksudnya ya. Habis itu lalu masih ada lanjutannya, nggak cuma menetapkan takdir saja kemudian dibiarkan begitu aja di muka bumi menghadapi takdirnya Allah, enggak. Lalu di apa? Lalu Petunjuk. mendapat petunjuk. Petunjuk. Jadi ini yang sangat luar biasa gitu. Jadi kita nggak dilepas begitu aja, ditetapkan takdirnya sama Allah kemudian disuruh di muka bumi ini menerima takdir kita masing-masing tanpa dibekali dengan petunjuk. Lalu habis ditetapkan takdirnya nggak lama kemudian pakai fa. Lalu dia memberi petunjuk. Itu sepaket penciptaan manusia ya, dimana yang menciptakan ini. Jadi Allah yang maha tinggi tadi, kita disuruh mensucikan nama Allah, nama Tuhan engkau tadi. Tuhan yang maha tinggi tadi, dialah yang menciptakan, lalu dia menyempurnakan, dan dialah yang menentukan atau menetapkan takdirnya, lalu dia memberi petunjuk. Ya, nggak cukup sampai di situ, kemudian dilepas aja di muka bumi. Tapi diapain? Dan dialah yang menumbuhkan Rumputan. ya, rumput. Bukan bermakna bahwa dikasih rumput kayak kambing gitu ya. Maksudnya rumput di sini adalah tanaman-tanaman di muka bumi ini. Jadi ketika kita diturunkan ke muka bumi, dilahirkan ke muka bumi itu sudah lengkap dengan diciptakannya lengkap, disempurnakan, habis gitu dikasih takdir kita, habis itu diberi petunjuk menghadapi takdir tadi, habis itu diberi bekal dengan dikeluarkan dari dalam bumi itu adalah rerumputan. Jadi ketika bumi diciptakan tuh nggak bumi aja begitu aja, tapi ditebarkan benih-benih dan binatang melata yang kemudian habis gitu diturunkan air hujan, yang dari air hujan itu bumi itu kemudian tumbuh, dari biji-bijian tadi tumbuh gitu kan. Jadi segitu ininya ya Allah menciptakan. Kemudian dilanjutkan apa? Lalu dia menjadikannya kering, kehitaman. Iya. Kira-kira di sini ini ada pesan apa yang mau disampaikan ke kita? Bahwa sesuatu itu tidak tidak lama. abadi. Betul sekali. Ya, jadi bahwa nggak akan lama masa itu, nanti akan kering. Artinya ya itu pesan-pesan ya buat kita. Jadi kalau kita semuanya, kok saya hari ini belajar nanti hilang, ya itu sudah sunatullah gitu. Kebayang kalau kita di usia 60 tahun, semakin nambah usia, daya ingat semakin bagus, fisik semakin sehat, semakin kuat. Yang ada kita nggak akan ingat dengan
akhirat gitu, nggak akan ingat dengan bahwa kehidupannya akan berakhir gitu, karena kita seperti apa ya namanya, semakin hari bukannya semakin kan Sadar. usia kita kan lama-lama Bapak Ibu ngerasain ya daya ingat semakin berkurang, sel-sel tubuh semakin apa namanya nggak sehat, banyak keluhan gitu kan, mata juga semakin nggak tajam gitu ya. Nah itu kan membuat kita jadi ya ternyata kehidupan itu ada masanya gitu. Nah itulah ini pelajaran buat kita gitu. Ya, itu pesan yang mau disampaikan di ini. Jadi di sini adalah apa ini kalau mau ditemakan kira-kira itu. Ya, ya silakan simpulkan sendiri ya. Ya, kemudian, nah terus kemudian juga perhatikan di sini. Jadi fa. Jadi ini cocoknya adalah lalu gitu, bukan maka karena bukan huruf syarat. Ya, jadi peristiwa yang beruntun dan dia ini kan KKL. Ya, kemudian juga di sini ya KKL. Jadi memang ini peristiwa beruntun yang jaraknya itu dari proses penciptaan itu sampai kemudian disempurnakan itu nggak nunggu apa ya ciptakan dulu semuanya gitu ya, intinya prosesnya itu nggak lama gitu, pakai fa. Jadi penggunaan kata fa, penggunaan kata summa, penggunaan kata wa itu nggak sembarangan gitu. Ya, mungkin itu secara struktur kalimat masih belum ada yang perlu dibahas. Secara struktur kalimat cukup saya pikir. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ayat 6. Ayat 6, kita cek dulu ayat 6 bentar ya. Ayat 6 ini kira-kira sampai membacakan 11 kali. Sebentar ya, 11, bentar dulu, 6, oke. 7, Allah menghendaki, sungguh dia, ya. 8, oke. 9, oke. 9, 11, kalau dengan 12 itu nyambung nggak? 12-nya itu berlanjut ke 13, Bu Ati. Iya, jadi sampai 9 dulu aja kalau gitu. Oh iya. Iya, 9 dulu aja ya. Sebentar, kita cek dulu kalau sampai 11-nya itu enggak. Ntar, kalau malah hilang. Ntar Ibu ya. Kalau sampai dan kami memudahkan manusia. Dan orang yang celaka. Ayat 12 itu sebenarnya nyambung ke itu nggak sih? Ke 13. 13 nyambung. Nyambung ke Sampai 11. 13. Sampai 11 13. nyambung 12 nyambung juga ke 11 sebenarnya. Ya, udah Ya, sampai 11. 13. Sampai 13. Ya, sampai 13. Oke, tapi supaya nggak kepanjangan mungkin 6 sampai 9 dulu aja. Baru nanti 10 sampai itu, biar nggak kepanjangan. Sekali lagi tolong diulang sebelum lanjut ke itunya. Siapa Bu Cut, silakan, Bu Ella silakan ditunjuk siapa? 1 sampai 5 diulang itunya. Saya nggak ngelihat wajah. Ada Bu Yurni. Ya, 1 sampai 5 diulang boleh. semuanya. 1 sampai 5 ya, Bu? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Engkau sucikanlah nama Tuhan engkau yang maha tinggi. Yang kedua, dialah yang menciptakan lalu menyempurnakan. Yang ketiga, dan dialah yang telah menetapkan lalu memberi petunjuk. Yang keempat, dan dialah yang telah menumbuhkan rerumputan. Yang kelima, lalu
Dia menjadikannya kering kehitam-hitaman. Ya, mumtaz. Lanjut ayat 6 sampai ayat 9. Makasih Bu. Siapa? Silakan. Tunjuk. Mau dipanggilin Bu Wati? Ya, saya serahin. Saya nggak ngeliat wajah jadi bingung. Iya, saya Ya. juga nggak kelihatan. Saya manggil dari yang atas ya Bu Eli. 6, 7, 8, 9. Ya, makasih Bu Cut. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kelak kami akan membacakan kepada engkau agar engkau tidak lupa. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan juga yang tersembunyi. Dan apa yang Tersembunyi. Dan kami memudahkan engkau kepada jalan yang mudah. Kami akan memudahkan engkau kepada jalan yang mudah. Maka engkau beri peringatanlah. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Ya. Sekali lagi boleh diulang siapa lagi Bu? Silakan ditunjuk. Bu Iva. Ya, Bu Cut. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Kelak. Sa-nya dulu. Kelak kami akan membacakan kepada engkau sehingga engkau tidak akan lupa. Kecuali apa yang Allah kehendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan apa yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan engkau pada jalan yang mudah. Karena itu, engkau berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Ya, makasih Bu. Sekali lagi. Bu Holiah sekali lagi. Bu Holiah. Iya, Bu Cut. Makasih, Bu Cut. Dari nomor 6 ya, Bu. Ya, 678. Bismillahirrahmanirrahim. Kelak kami akan membacakan Al-Quran. Mana Al-Quran Bu? Kelak kami akan membacakan Kepada engkau agar engkau tidak lupa. Kecuali jika Allah. Mana jikanya Bu? Jika Allah. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya dia yang maha mengetahui. Oh, ini apa ini Bu? Ini apa? KSAD. Bentuknya apa? Ya, KSAD. gimana? Sesungguhnya sesungguhnya dia akan sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan apa yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan engkau ke jalan yang mudah. Pada kemudahan. Karena itu engkau berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaatnya di mana, Bu? Itu Zikro ini kan peringatan. Ya. Tadi Ibu menambahkan kata sangatnya dibermanfaatkan. Sungguhnya peringatan. Bermanfaat, Iya, sangatnya di mana? Ya, bentuknya apa? Manfaat bentuknya KKL. KKL. Berarti perlu pakai sangat nggak, Bu? Oh.
nggak perlu buat SR. tadi SR. Jadi ulangi Bu. Ya, Karena itu ya, engkau berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu ya, bermanfaat gitu. ya. Oke, Bapak Ibu kalau kita lihat cek ayat 1 tadi, struktur kalimat sesuai ya. Ini adalah kata kerja, apa KKP dengan ini objeknya. Ini adalah sifat dari objeknya. Ini adalah penjelasan dari sifat ini tadi nih. Ini kan siapa yang maha tinggi tadi, dialah yang menciptakan, lalu menyempurnakan, dialah yang menentukan, lalu memberi petunjuk, dan dialah yang mengeluarkan atau menumbuhkan rumput, maka dia menjadikannya apa tadi? Kering, kehitaman gitu ya. Nah, secara struktur kalimat udah bener. Ini pun juga kalau kita amatin struktur kalimatnya juga udah bener ya. Udah bener. Nah, sedangkan di sini ada struktur kalimat yang aneh nggak? Terbalik kalimatnya. Harusnya ini dulu, baru ini di sini. Jadi kalimat ini nih, baru ininya itu di sini. Secara struktur kalimatnya harusnya, ya. Dan ini sejatinya ini adalah itu sejatinya huruf syarat. Meskipun ada yang berpendapat bukan huruf syarat, tapi mayoritasnya huruf syarat. Ada yang berpendapat itu adalah huruf in yang taukid yang ringan. Tapi biasanya in itu kalau taukid itu temennya la. Ya. Sedangkan ini temennya fa. Maka kemungkinan terbesarnya pendapat yang itunya adalah ini huruf syarat, ini jawab syarat. Karena kalau in itu dianggap sebagai huruf taukid yang sesungguhnya temannya la biasanya. Ya, sedangkan ini kan temannya bukan la kan? Gitu. Jadi ini tapi terserah kalaupun ada yang berpendapat ini adalah itu juga saya nggak menyalahkan ya, tapi memang ada dua pendapat. Cuma pendapat yang saya apa namanya yang kalau di Depak itu karena udah mengalami ini loh supaya enak di itu ya diartikannya sesungguhnya di sini apa teh artinya agar ya apalah gitu ya, tapi sejatinya ini itu mayoritas pendapatnya huruf syarat, ina jawab syarat. Karena kalau in huruf syarat maka fa jawab syarat itu memang ini apa namanya pasangannya gitu ya gitu. Nah secara struktur kalimat ini tuh harusnya di belakang sini. Cuma untuk keindahan sastra, keindahan kan bicara balaghah tuh ada yang keindahannya tuh dia dari sisi keindahan akhiran hurufnya sama. Ya kan? Rima. Ya, itu namanya keindahan. Kalau ini taruh di belakang indah nggak jadinya? Enggak. Maka dibalik, taruh di depan. Kan ini akhiran hurufnya sama. Ada yang kata begitu keindahannya itu. Nah, ini adalah keindahan untuk seperti itu. Ya, sehingga dibalik posisinya. Gitu. Mari kita terjemahkan. Kelak ini janji Allah nih, ya, kelak. Kami akan membacakan kepada engkau agar sehingga engkau tidak lupa. Ya, sehingga engkau tidak lupa. Ini jaminan dari Allah bahwa membacakan apa kira-kira? Al-Quran. Ya, karena kata ini nih sejatinya butuh dua objek. Ya kan? Membacakan apa kepada siapa kan? Ya, makanya tadi ketika mengartikan membacakan Al-Quran sebenarnya nggak salah gitu. Karena memang butuh dua objek gitu. Cuma kalau tadi dianggap membacakan Al-Quran engkaunya dihilangkan menjadi salah. Karena di sini engkaunya bukan Al-Quran tapi Nabi Muhammad. Jadi Al-Qurannya mah tersembunyi Bu. Membacakan apanya tersebut. Tapi ini butuh dua objek. Kenapa tersembunyi? Karena sudah dianggap paham bahwa apa yang dibacakan itu kelak kami akan membacakan engkau. Kelak kami akan membacakan kepada engkau itu udah paham yang mau dibacakan itu apa gitu. Sehingga nggak dituliskan gitu. Kelak kami akan membacakan kepada engkau
agar engkau tidak lupa. Ini jaminan. Jaminan bahwa Allah itu menjamin bahwa Al-Quran itu tidak akan dijamin di Nabi Muhammad tuh nggak akan lupa gitu dengan bacaan Al-Quran itu. Berarti Allah secara nggak langsung menjamin apa ini? Menjamin wahyu itu terjaga. Sampaikan. Terpelihara. Ya, terjaga, terpelihara ya, sama. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Kehendaki. Artinya apa? Bahwa manusia itu bisa lupa ataupun manusia enggak, itu semua ada di bawah kendali Allah. Jadi kalaupun kemudian Allah membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad nggak lupa tuh bukan karena kehebatan Nabi Muhammad, gitu. Tapi karena ada peran Allah di situ, bahwa Allah yang menjamin, sehingga diingatkan. Karena kalau berhenti sampai di sini aja nggak diingatkan bahwa kecuali apa yang Allah kehendaki. Artinya Allah juga bisa aja berkehendak Nabi Muhammad itu lupa. Ya, pelajaran yang buat kita juga lupa enggaknya kita tuh juga ada peran dari Allah. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan apa yang tersembunyi, yang tampak ya, yang tampak dan apa yang tersembunyi. Itu menunjukkan bahwa ya semua itu ini Allah ya, apa namanya, Allah Maha tahu apa yang tampak, berarti kan maha luas ilmu Allah ya. Jadi ilmu dan kehendak Allah tuh mutlak intinya. Jadi apa yang tersembunyi, apa yang tampak tuh semuanya Allah tahu, yang kita nggak tahu. Dan semuanya itu intinya ini berkaitan dengan kemutlakan Allah ya. Ilmu dan kehendak Allah tuh mutlak gitu. Dan kami akan memudahkan bagi akan memudahkan engkau, pokoknya Nabi Muhammad ya, yang kononnya Nabi Muhammad ada jalan yang mudah. yang mudah. Ya, artinya Nabi Muhammad ini kan Rasul, beliau diberi tugas oleh Allah ya, pembawa risalah. Itu bukan sebuah beban gitu, yang bukan beban. Ya, bersama itu Allah juga memberi jalan kemudahan. Nah, mari kita tinjau ini. Jadi kalau secara arti silahkan mengartikan seperti tadi juga nggak apa-apa gitu. Tapi sejatinya kalau secara ini huruf syarat, ini jawab syarat. Kemarin Kalau saya juga tanya tuh buat Iya. ini diartikan jika apa sesungguhnya kata saya kemarin. Soalnya saya nggak masuk waktu ini. Iya. Jadi kalau nanti misalkan di kelas lain ini dianggap sebagai huruf taukid, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi kita harus terbiasa dengan perbedaan pendapat, Iya. bukan kemudian saling dipertentangkan, karena jangankan saya dengan pendamping yang lain gitu. Kalau kita baca tafsir pun juga ada perbedaan-perbedaan pendapat, makanya saya sampaikan bahwa ini itu ada perbedaan pendapat, ada yang menganggap ini adalah sebagai huruf taukid ringan gitu ya. Tapi ada juga yang menganggap huruf syarat ya. Tapi kebanyakan menganggap ini huruf syarat. Kenapa? Karena temannya adalah fa gitu. Ya. Adapun mengartikan ya boleh ya seperti tadi. Atau bisa juga begini. Ya. Jadi kenapa ini taruh di depan itu sebenarnya ada dua alasan. Pertama, keindahan sastra. Ya. Yang kedua adalah ini artinya apa Bapak Ibu? Bisa begini kan, maka engkau berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Nah, ini itu kan KKP. Yang diperintah siapa? Nabi Ya, Nabi Muhammad. jadi lebih mengedepankan gini, jalankan kewajiban deh gitu. Hasil mah nggak usah pikirkan gitu. Jadi alasan itu dikedepankan itu sejatinya gitu. Dari sisi balagoh ini tuh, pertama balagoh dari sisi ininya, yang bicara balagoh itu ya, itu ada 3 jenis. Ada yang memang indah dari sisi apa namanya, kalau kayak gini, iramanya, akhiran hurufnya. Ada yang juga indah dari sisi penggunaan katanya seperti kiasan. Misalkan kalau bilang
kamu cantik itu biasa. Tapi kalau wajahmu cantik seperti rembulan di malam hari misalkan atau apalah gitu ya. Nah, itu kan tinggi ya, apa sih namanya? Bukan tinggi, apa sih namanya? Sastra ya gitu loh. Kiasan kan. Lebih indah nggak Bapak Ibu? Ya. Lebih indah kan? Nah, itu balago juga gitu. Ya. Ada juga yang keindahannya itu dari sisi penekanan. Nah, termasuk ini tadi, ini dikedepankan itu. Ada penekanan di situ. Kewajiban, ini kan yang diperintah Rasul kan. Engkau berilah peringatan, itu fokusnya ke situ. Tugas kamu tuh itu gitu. Tugas kamu tuh itu. Ininya mah apa ya namanya? Nggak usah dipikirkan gitu. Jadi fokusnya kepada kewajiban. Kewajiban kamu, tugas kamu adalah engkau berilah peringatan gitu. Kayak kita kalau berdakwah ke orang itu. Fokusnya adalah sampaikan, hasilnya nggak usah pikirkan gitu. Nah, itu ayat 1 sampai ayat 6 sampai 9. Baru nanti berlanjut. Ya, jadi ini struktur kalimatnya itu. Nah, ini ada ya Bapak Ibu kalimat, jadi huruf syarat disertai kalimat bersyarat, jawab syaratnya di depan. Ada juga huruf syarat, kalimat syarat nggak ada jawab syaratnya. Pernah menjumpai begitu? Kalau menjumpai seperti itu berarti jawab syaratnya itu sudah apa namanya, implisit ada di depan. Sudah nggak eksplisit ya, tapi implisit gitu loh. Maksudnya sudah terpahami di depan, meskipun nggak secara langsung gitu. Makanya nggak ditulis lagi, supaya tujuannya tuh nggak pemborosan bahasa yang diulang-ulang gitu, pemborosan kalimatnya diulang-ulang. Karena sudah terpahami di depan maksudnya apa, maka huruf syaratnya itu nggak disertai dengan kalimat syaratnya nggak disertai dengan jawab syarat. Nah, kalau di sini nih ada jawab. Kenapa Pak Helmi ini? Kok saya ini Pak Helmi? Hah? Kenapa, Bu? Ini kenapa? Tidak ada. Kenapa Bu Ati nggak Tidak ada, apa-apa? biasa aja. Kok ini tertutup? Enggak. Enggak, kita enggak. Oh, Kami enggak. Kita enggak Bu Ati. oh saya. Nah, ini baru. Nah, ini baru Bu Ati masuk. Oh, nggak ada. Belum Bu Ati. Justru nggak ada, hilang. Hilang malah. Ya, ini hilang sudah. Ya. Tuh, kok nggak mau? Hilang lagi. Enggak ada. Muncul lagi. Bisa. Nggak ada, Bu. Oh ya. Ada, sekarang ada. Ya. Nah, Tadi ayat 1 sampai 9. Ya. Saya nggak pandai menjelaskan Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa. Ini sebenarnya juga buat saya juga ini. Kita lanjutkan ya. Ada yang mau Bu Elpis nih yang sering ikutan tadabur. Mau nambahin nggak Bu Elpis ayat 1 sampai 9? Udah deh, udah lengkap sama Bu Ati. Atau Bu Yurni, Bu Zul yang biasa, Bu Zul nggak ada. Bu Yurni yang biasa ikut di kelas saya. Intinya gini, ada yang mau nambahin nggak? Silakan. Saya nggak bisa ngeliat wajah, jadi nggak bisa nunjuk-nunjuk ya. Bu Yurni juga izin tuh Bu Ati. Oh, Mana nggak pergi ke dokter juga itu. Ya, Bu Elpis ada tambahan nggak? Enggak, udah cukup sama Bu Ya, Ati. di kelas lain ada yang ngebahas ini. Ada kali, tapi kita kan nggak ikut. Ya. Ada yang nggak? Bapak Ibu cukup? Cukup ya? Ya. Kita lanjutkan. Oh ya, seperti ini kita taunya ini sebagai subjek apa sebagai objek dari mana? Harokat akhir. Itu ada alif lam. Kan kalau ini harokat akhirnya kan nggak sama aja, Iya, Bang. iya. Gitu. Ya, siangnya. Ini itu mau sebagai subjek, sebagai objek, maupun Sama aja. sebagai kasroh, dia begitu, nggak berubah. Kira-kira dari mana? Dari alif lamnya ya Bu Ati. Enggak. Kalau Enggak alif ya? lam kan kata benda. Dari Dikro ini gendernya perempuan. Perempuan.
Iya. Jadi kemungkinan besar menjadi subjeknya itu. Ya, Karena huruf ya di belakangnya ya. iya, gitu. Karena kalau kita nggak bisa menentukan ini subjek apa objek, jika dia bermanfaat peringatan nggak enak kan? Pelakunya. Ya apa jika kami, bukan kami ini mah dia, Dia itu pelaku dia hia. kan? Iya, Dia perempuan. nafaat. Oke, itu ya Bapak Ibu. Sekarang 10, 11, 12, 13. Oh, jadi itu nggak ada tambahnya Bu Ati, lagi nunggu ini apa cirinya tadi. Zikro biasanya itu ya. Kalau selain pola gini ya, kalau ini kan polanya jelas pola af'ala ya, Ya. KBSL ya. Kalau ini Ya. bukan KBSL, dia adalah apa namanya KBKK. Ya, KBKK biasanya kalau di belakang, di luar akar kata ya, KBKK di luar akar kata. Kalau ini nih akar katanya apa? Alawa ya. Alawa. Iya, maksudnya berarti kan ini tuh bagian akar kata nggak? Ya. Iya. Bagian Ya, akar kata. Ini iya, akar kata kan? Ya. Iya. Nah, ini KBSL pola Af'ali. Tapi kalau ini kan akar katanya ini kan? Zakaro ya, ada Ya, semua. ada tambahan ini tuh biasanya itu kalau KBKK gender Perempuan. Perempuan. gitu. Oke. Terus penentuan subjek apa tadi? Subjek. Nah, oh Bu Cut nggak ikutan ya dulu ya? Enggak. Jadi, oke. Kan murid baru. Jadi ya, jadi Bu Cut begini, kalau ada kata kerja, apapun kata kerjanya, Ya, kakak ya, kakak. kata kerja ya, apapun kata kerjanya. Kalau kata kerja itu mau KKP, KKSAD, kemudian KKL gitu, ada subjek di sini. Itu dia bisa menjadi subjek, itu harus sama gender. Harus sama gender. Tapi di sininya itu boleh tunggal, boleh ganda, boleh jamak, tapi di sini harus tunggal. Bingung kan, Bu Cut? Ya. Bingung. Karena ini bahasanya panjang loh dibahas. Jadi kalau subjeknya di situ, itu syaratnya begitu. Dipaksain dulu ya Bu Cut ya. Saya carikan contohnya. Mana ya? Di sini nggak ketemu soalnya contohnya. Ada susah. Harus cari ayat lain nanti kemana-mana jadinya. Ya udah nggak apa-apa. Ya, intinya gini. Ya intinya diterima dulu. Ya, terima teorinya dulu. Ada dua jenis gini Bu Cut. Jadi ada kata kerja. Kemudian di sini subjeknya. Subjek di sini memenuhi syarat sebagai subjek harus sama gender. Sama gender ya. Satu. Ada syarat selanjutnya. Ini boleh tunggal, boleh ganda, boleh jamak, tapi ini harus tunggal. Tunggal. Yang kata harus tunggal. Sebaliknya, kalau di sini subjeknya ini harus sama gender, sama jumlah. Betul Pak Helmi? Kalau sama Pak Helmi, sama Bu Ella, sama Bu Elpis ini udah sering ini dibahas ya. Yang Pak Hadril katanya kalau di pagi berusaha mengarahkan ke sini tapi belum. Itu Pak Helmi ya? Kata Pak Helmi. Pak Helmi mana Pak Helmi? Tadi kan belum menerima jawabannya Bu Wati. Lagi ada Pak Helmi, lagi ada tamu. Ah ya. Sementara gitu dulu Bu Cut ya. Nanti lama-lama ini. Nah, mari kita lihat. Ini perempuan. Ini dia itu perempuan juga. Iya. Makanya sama sama gender. Yang ini. Dan dia ini tunggal. Ya, berarti tunggal. Kalau seandainya zikronya ini jamak, boleh tetap ininya harus tunggal. Gitu. Nanti lama-lama insya Allah ya Bu Cut ya, lain kali. Ya, siap. Oke, yang jelas rumus-rumus ini udah dari awal. Ya, Bu Cut, Bu Elpis tahu tuh, Bu Ella. Ya, Bu Elpis. Bu Elpis. Bu Ella. Bu Elpis kemana Bu Ella? Ada. Lanjut. Ya kan Bu Elpis? Lanjut. Bahas itu ya. Iya, lanjut.
Lanjut 10, 11, 12, 13. Silakan Bu Ini masih ditunjuk. nerangin. Enggak. Enggak, lanjut. Baca. Lanjut baca dulu nanti baru terangkan Bu Ati. Oke. Bu Yufiani kalau mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Cut, kelak saya akan memberikan aku Iya. memberikan peringatan. Dia memberi peringatan Mana tuh? yang mana sih ayat berapa sih? 10. Bukan 10 9, 10 dulu. sama Yasa dulu ya Enggak. Bundawati. Enggak, langsung aja 10, 11, 12. Sampai berapa? 13 ya? Ya. Sampai 13. Ya, 9. Saya Zakaru mantu kan ya. Ya. Saya Zakaru. Kelak Dia apa Bu yang Elvis? yang merasa Orang yang takut Oh, akan ya. Oh, ini ya subjeknya Mayasa ya. duluan ya. Nah, Mayasa dulu. kelak dia ya orang yang takut. ini Bu, mannya ini subjeknya. Oh, orang yang takut. Kelak Orang yang takut memberi peringatan. ya, jadi gini. akan Man saling ini kan mengingatkan. subjeknya. Oke, Bapak Ibu, man ini subjeknya ya. Subjek bagi ini. Tapi man ini nggak bisa berdiri sendiri ketika ngambil dia sebagai subjek. Karena artinya orang yang. Orang yang itu kan butuh orang yang apa? Orang yang apa? Nah, maka mengambil subjeknya menjadi satu kesatuan. Sehingga ini menjadi subjek. Jadi, kelak orang yang takut ya? Kelak orang yang takut akan Saling Saling mengingatkan. akan saling mengingatkan. Ya. Ya, ingat Ya. mengingatkan gitu kan. Ya, akan saling mengingatkan. Ya, lanjut. Dan Orang Ya. yang orang yang Ini apa artinya? Celaka. orang celaka ya. Dengan celaka. orang yang celaka Yang akan celaka. Akan Menjauhinya. 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 Orang yang celaka akan menjauhinya. Tidak ada orang. Ya. Nah, saya kasih clue ya Bapak Ibu. Saya kasih clue gini. Kalau kita kesulitan menentukan subjeknya, kan kayak gini-gini nih sulit menentukan subjek apa objek ya. Ya enggak? Ya. Ya enggak Bapak Ibu? Ya. Beda dengan kalau seandainya contohnya mana di sini nggak ada sih ya contohnya ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Kalau kayak gini nih jelas nih. Nih pasti objek karena isma. Ya, jelas. Kemudian ini juga jelas nih. Pasti objek karena hayata. Tapi kalau gini sulit nggak? Iya. Sulit. Karena mau sebagai subjek objek ya begitu, nggak ada tanda. Kalau yang hayatu kan gampang. Ini seandainya domah pasti subjek. Ya. Kalau ini domah pasti subjek. Tapi kalau kayak gini susah. Karena mau fathah begitu, domah begitu. Yang aman apa lagi? Susah kan Bapak Ibu? Sebagai subjek. Nah, maka cara ininya dibantunya dengan begini. Kalau ada kata kerja yang dia itu pelakunya adalah orang ketiga, itu subjeknya bisa tampak. Tapi kalau bukan orang ketiga nggak tampak. Paham nggak maksudnya tampak? Paham kan maksudnya tampak? Paham. Ya. Nah, kita harus tahu dulu orang ketiga itu siapa aja. Apa aja? Huwa, Huma, hum, iya, hum. huma, kunna. Ya. Hiya, huma, hunna. Oke. Sudah? Terus kemudian, mungkin nggak kalau subjeknya di sini, maka di sini itu pelakunya adalah ganda dan
apa namanya? Apa huma sama hum? Mungkin nggak? Jama, ganda dan jama. Maksudnya ganda dan mungkin nggak? Enggak. Enggak. Berarti yang Enggak. mungkin hanya huwa dan hiya. Iya. Iya. Saya bantu dulu nih. Kalau yang nggak ngikutin teori ini dulu rada bingung ya. Nggak apa-apa, dipaksain dulu. Jadi kesimpulannya begini. Kalau ada kata kerja, dia itu orang ketiganya hanya huwa dan hiya. Yang mungkin punya subjek tampak. Kalau orang kedua dan ke satu nggak punya subjek tampak. Iya. Sehingga kalau kita telusuri ini adalah hiya, sangat mungkin ini adalah subjeknya. Kalau ini huwa, sangat mungkin ini adalah sebagai subjek. Iya. Kalau ini huwa, sangat mungkin sebagai subjek. Paham nggak kira-kira maksud saya? Paham, insya Allah. Ya, paham Bu Elpis yang lainnya? Nah, Terima beda kasih. dengan tuksiruna gitu ya. Ya. Oke. Jadi gini, Bapak Ibu. Pelan-pelan ya, kayaknya perlu dibahas memang. Oke, perlu dibahas. Ini nih, perhatikan. Tunggal, ganda, apa jamak? Jama. Kalau di sini jamak, kata kerjanya jamak, nggak mungkin subjeknya ada di sini. Iya. Karena syarat subjek di sini harus tunggal. Subjeknya boleh tunggal, boleh ganda, boleh jamak. Oke, sampai situ bisa dipahami? Iya. Iya. Sudah? Sekarang, kalau ada kata kerja, karena dia kalau subjeknya di sini harus tunggal dan yang subjeknya tampak itu harus orang ketiga, maka orang ketiga yang tunggal itu hanya apa? Huwa dan hiya. Iya. Nggak mungkin huma, huna, nggak mungkin punya subjek tampak di sini. Dan nggak mungkin juga orang kedua dan orang pertama punya subjek tampak. Ini analisanya bisa difahami nggak? Supaya gini, maksud saya kenapa saya jelaskan ini. Supaya kalau ketemu gini itu kemungkinannya, oh ini hiya. Mungkin ini. Karena subjek, hiya itu kan subjeknya bisa tampak. Ini huwa, subjeknya mungkin tampak. Berarti ini mungkin bisa menjadi subjek. Gitu. Kebanyakan huwa sama hiya itu memang tampak. Gitu. Tapi kalau orang kedua dan orang pertama itu subjeknya nggak tampak. Jangan cari-cari subjeknya di itunya, karena nggak akan ada. Mari kita lihat di sini contohnya. Nah, ini. Kalau ini pelakunya siapa? Anta. Anta tuh orang keberapa? Orang kedua. Orang kedua, bukan orang ketiga kan? Bukan. Makanya nggak ada subjek tampak, nggak ada. Subjeknya ya engkau aja. Adapun engkaunya Nabi Muhammad, tapi kan nggak tampak. Iya. Paham maksudnya tampak? Iya. Ya. Kemudian, ya. Oke, itu subjek. Kemudian selanjutnya lagi mana? Nuyasiru. Nah, Ya ini. ya. Ini pelakunya siapa? Nahnu. Nahnu itu orang keberapa? Kedua. Orang kedua. Nahnu. Kami. Pertama. Kami ya. Ana, ya. Pertama. Ana dengan Kalau gitu Nahnu kita sekarang pertama. belajar ini dulu deh, subjek tampak dan subjek nggak tampak ya. 14 pelaku lagi. Bapak Ibu, supaya runut kita belajar yang subjek tampak dan nggak tampak dulu ya. Kita Ya. sepakin dulu. Jadi kata kerja yang subjeknya tampak tuh saya tulis nih, tampak nih subjeknya.
maka dia harus orang ketiga. Oke. Dan kan harus tunggal. Maka orang ketiga tunggal tuh hanya ada huwa dan dia. Oke. Iya. Sekarang kalau ada kata kerja dia itu pelakunya orang pertama dan orang kedua, maka subjeknya tidak tampak. Pahamin dulu. Ya. Pahamin dulu. Oke? Sudah ya? Kita bicara tampak dan nggak tampak dulu aja deh, biar nggak beradu di pikiran kita. Mari kita lihat. KKP. Subjeknya siapa? Maksudnya pelakunya. Anta. Anta tuh orang keberapa? Kedua. Dua. Tampak nggak? Tidak. Tidak. Maka nggak ada. Oh, Tapi kan iya. engkaunya Nabi Muhammad. Iya, engkaunya Nabi Muhammad. Tapi nggak tampak kan di sini gitu. Paham ya? Iya. Nggak terlihat. Nggak terlihat. Kita bicara yang subjek di depan dulu. Maksudnya setelah kata kerja. Nanti beda lagi kalau di depannya. Oke. Nggak tampak di depan ya. Nggak tampak. Mari kita lihat lagi. Oke, mari kita lihat. Ini enggak, entar dulu. Ini kan yang di depan ya. Tapi tidak selalu tampak, cuma kalaupun tampak ya, yang tampak itu pasti orang ketiga. Meskipun orang ketiga tidak semuanya tampak, tapi yang tampak ada orang ketiga. Mari kita lihat ini. Pelakunya siapa? Nahnu, orang Pertama. pertama. Orang pertama itu boleh tampak nggak? Tidak. Tidak. Nggak, maka nggak tampak, nggak ada. Nggak ada. Kaminya di situ siapa? Allah kan? Allah. Nggak tampak, Dan Malik. nggak tampak, nggak ditulis di sini Allahu gitu. Ya kan? Mari kita lihat. Ini pelakunya siapa? Allah. Allah. Maksudnya gini, pelakunya siapa dulu? Orang Huwa. Gua tuh orang keberapa? Tiga. Tiga. Orang ketiga. Subjeknya boleh tampak nggak? Boleh. Boleh. Nah ini Allah tampak. Iya. Dengan ciri apa domah? Sama subjek. Ya. Oke. Kemudian ini. Subjeknya tampak nggak? Tidak. Tidak. Kenapa enggak? Karena nahnu. Nahnu tuh orang Pertama. Betul. Ini juga KKP. Engkau nggak tampak. Nah, Nggak tampak kan? ya. Karena engkau tuh orang Dua. kedua. Nah, mari kita lihat ini yang saya kasih tanda biru. Pelakunya Zikro. Iya. nanti dulu Iya. boleh lah, jangan ke zikro. Iya. Iya kan? Iya. Iya itu Orang ada ketiga. kemungkinan tampak, bisa. Meskipun bisa juga nggak ditampakkan, tapi ada kemungkinan tampak. Kalau di sini nggak mungkin tampak. Kalau ada kemungkinan tampak, curigai kalau ada kata benda setelahnya. Kalau misalkan di sini Allahu mah udah nggak ada cerita, udah selesai, pasti subjek. Tapi kalau seperti ini, curigai dulu. Langsung ditimbang gendernya. Terus kemudian dicoba untuk diartikan, dimasukkan sebagai subjek gitu. Karena kan dia kata benda ya. Termasuk man. Man itu kan bisa sebagai subjek. Maka ini kita lihat, ini huwa. Huwa itu kemungkinan subjeknya bisa tampak. Kita lihat setelahnya ada apa? Oh man. Man itu mungkin loh. Maka kita cek dia. Secara itu memenuhi syarat. Man itu kan umum. Dia gendernya apa? Laki-laki. Man itu umum ya, sehingga digenderin laki-laki. Cocok secara gender. Maka dia masuk. Gitu. Nah, kalau ini apa tadi? Huwa. Dan orang Huwa. ya. Oh, Enggak, iya, ini huwa. pelakunya huwa. Ya, huwa. Setelahnya ada ini, curigai juga. Ini apa? Artinya, Dia akan takut. Yang celaka. Celaka. ini itu af'ala bukan? 11. Jawabannya. Af'ala bukan? Af'alu ya. Af'alu. Ya, maksudnya af'alu. Ya. Ya. Ya, berarti kan wow di sini itu bukan apa ya di sini kan ya itu kan ya
ya akar kata kan? Iya. Kata. Ya, berarti bukan ya yang gender tadi kan? Berarti ini adalah laki-laki kan? Kalau af'alu tuh gendernya apa Bapak Ibu? Laki-laki. Kalau fu'la gendernya? Perempuan. Nah, berarti af'alu laki-laki. Maka cocok nggak sebagai ini? Cocok. Cocok. Secara arti cocok nggak? Cocok. Cocok. Itu menimbangnya. Kalau subjeknya letaknya setelah kata kerja. Oke. Gimana Ibu-ibu? Sudah mulai Keriting kepalanya, kritik? rambutnya. Berasap. Ya. Kalau saya tambahin pasti keriting lagi. Sementara itu dulu deh. Sudah Bu Wati, pusing ah. Nggak bucut, nggak pusing. Puasa nih, Cut. Ya. Iya Pak Emi, kepala lah senut-senut ah. Nggak, gini aja bucut. Gini aja. Kata kerja. Punya subjek nampak itu hanya kemungkinan orang ketiga. Tiga huwa hiya. Huwa dan Iya. Iya. subjeknya bisa tampak, bisa enggak. Tapi kalau orang pertama, orang kedua, itu tidak mungkin tampak. Berarti termasuk orang ketiga yang selain ini. Selain ini, Bucut. Iya. Nggak mungkin tampak. Gitu, kesimpulannya begitu, Bucut. Ya, itu baru kita analisa yang di sini. Kalau saya tambahin ini di depan, nanti takut pusing. Sekarang itu dulu. Iya. Tapi syaratnya apa, Bu Cut? Apa Pak Emi? Oke. Syaratnya Yang ini dulu dibenarkan deh, Bucut. Ini dulu dibenarkan. Dibenarkan sebenak-benaknya dulu. Kalau bucut keriting, saya gundul buatin. Nggak boleh, kata Buya, Al-Quran itu Jangan. ada. Kalimatnya Ada Bu harus Riri. yang positif, jangan yang negatif. Bunuh diri. Ini Oke. super positif Pak Jarmi. Oke. Sudah ya? Iya. Ya, ini hiya. Berarti ini subjeknya bisa. Karena hiya itu mungkin subjeknya tampak bisa. Ini huwa. Oh, ini subjeknya. Ketika ngambil ini sebagai subjek nggak bisa dipisahkan. Ini juga subjeknya karena ini huwa. Ya, huwa. Gitu. Oke. Kalau ini apa pelakunya? Aflaha. Huwa kan? Wah. Iya, huwa. Huwa. Objeknya man. Nah, Iya. man di sini sebagai subjeknya bukan? Ya. Iya. Ya. Jadi orang yang Orang yang apa ini? sungguh orang Yang mensucikan. mensucikan. Nah, terus beruntung ya? Beruntung. Ya, sungguh Jadi beruntung gitu, orang. Bapak Ibu. Pokoknya kalau ada itu huwa, ada kata benda setelahnya itu curigai. Dia adalah subjek curigai. Meskipun tidak semuanya tampak. Tidak semuanya tampak, tidak selalu tampak di depan. Karena ada yang tampak di depan, tidak selalu tampak setelah. Ada yang sebelum. Ya. Kayak ini sebelum nih. Kalau saya tambahin teori sebelum nanti mumet kan? Ya udah. Gitu. Jadi sementara itu dulu. Yang di depan, yang di apa? Setelah dulu ya, setelah dulu. Setelahnya. Diingat dulu yang sedikit itu dibenakkan dulu gitu. Itu untuk Bu Wati, itu Bu Wati. Iya. Bu Wati, Ibu dengar saya? itu untuk subjek ya. Kalau untuk objek lain lagi ya, apa? Sama itu. Ini mah kaidah untuk subjek. Oke. Kalau objek itu nggak ada hubungannya dengan pelaku. Lebih mudah menentukan. Iya. Jadi kalau objek nggak ada hubungannya dengan pelaku, sehingga nggak perlu ditimbang-timbang, Bu. Ya, Kalau ya, ini ya. kenapa perlu ditimbang? Karena subjek itu berkaitan dengan pelaku yang ada di kata kerja. Harus sinkron, harus disinkronkan. Tapi kalau objek nggak perlu disinkronkan. Ya, Bu Wati.
Nggak Makasih. perlu disinkronkan dengan pelaku yang Ya. ada di kata kerja. Karena objek bukan pelaku gitu. Gitu, Bu. Kalau objek mah cukup Iya. dengan dilihat cirinya. Oh, kalau objek ini Bu nimbangnya. Pakai apa dan siapa? Pakai apa dan siapa? Hmm. Ya, contohnya gini. Contohnya di sini. Ini artinya apa, Bu? Kami akan Kami akan Akan membacakan. membacakan. Ya, kami akan membacakan. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Kata membacakan butuh berapa objek? Butuh dua. Dua. apa yang dibacakan? Membacakan apa kepada Membacakan siapa? Apa bisa satu, bisa Gitu. dua. Nah, tapi dalam Al-Quran itu suka ditulis dua-duanya, suka ditulis satu, bahkan kadang nggak ditulis itu, karena ada ininya, Bu. Misalkan kayak dalam kasus ini ada dua harusnya. Membacakan apa kira-kira, Bu? Quran. Ya, jadi ini objeknya Al-Quran dan engkau. Kau. Engkau ini. Siapa Muhammad? Nah, cuma Al-Qur'annya nggak dituliskan karena dianggap sudah paham. Jadi kalau untuk menimbang objek itu cukup dengan menggunakan bantuan kata apa dan siapa. Kalau ini nggak cocok sebagai objek karena ini sifatnya. Itu Bu Milda ya? Bu Milda kan ya? Halo? Halo, halo? Iya, 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 Bu Milda iya, Bu tadi. Ati. Iya. Jadi kalau Iya, saya Bu Milda. Ya, jadi kalau subjek perlu ditimbang, disesuaikan, disinkronkan dengan pelaku dari kata kerja. Tapi kalau objek tidak disinkronkan, tapi dikasih bantuan dengan menggunakan kata apa dan siapa. Oh, iya. Itu Bu ya. Kayak gini, Iya. kayak di sini nih, sejatinya ada objek yang nggak ada nih. Menetapkan apa? Menentukan apa? Nah, sudah dianggap paham gitu, nggak dimunculkan. Sebenarnya butuh objek itu. Gitu. Kayak di sini nih, ini objek. Nggak perlu ditimbang-timbang. Pertama tandanya fathah. Paling nimbangnya pakai apa? Ini artinya apa, Bu? Lebih mengutamakan. Kalian lebih mengutamakan. Nah, mengutamakan apa? Ini kehidupan. Kehidupan dunia. Nah, dunia ini sifat kehidupan. Jadi sejatinya ini objeknya. Ya, kehidupan apa? Kehidupan dunia. Ya. Dunia tuh dekat ya. Jadi kehidupan yang itu Bu ya. Oke, sampai Iya, mana tadi? makasih Bu Ati. 7 menit lagi. Gimana nih 7 menit lagi? Ya, sama-sama. Bu, silakan lanjutkan tadi. Sampai mana tadi? Sampai 11. Ya. 11 tadi menentukan subjeknya dari Mm-mm. mana nanya ya, Bu? Dari Ya. 10 kali Bu ya. 10. Kelak Setelah Yang takut. orang orang yang yang takut takut akan memberi peringatan, Mengingatkan. Ingat. Ya, ya. saling Dan- mengingatkan, Saling mengingat. dan dan Orang. dan yang Bukan orang yang celaka orang yang celaka akan dijauhi, Akan menjauhinya. akan menjauhinya. menjauhinya. Ya, orang yang Nyaknya kembali kemana kira-kira? Peringatan. memberikan Betul. Sinkron nggak gendernya? Ya. Iya. Ya, perempuan. Perempuan. Iyalah, lanjut. yang masuk ke Yang dalam dia- neraka, Dialah yang dialah yang masuk ke dalam neraka yang Oh, besar. ini tuh kayaknya ini. Ini tuh sifatnya ya. Jadi artinya apa namanya? Yaitu ya, yaitu orang yang gitu. Yang masuk. Yaitu orang yang masuk neraka Yang sangat yang besar. panas, neraka neraka. yang sangat besar. Sangat Ya. besar. Iya. Ini kayaknya memasuki Iya, masuk memasuki. api ya. Iya. Api neraka yang besar.
Orang yang akan memasuki api neraka yang sangat besar. Ya. Oke. Kubro ini gendernya apa? Perempuan. Perempuan. Dari mana kita tahu gender perempuannya? Ya, Jadi kalau gender laki-lakinya apa? Akbar. Ya, jadi kata af'alu itu KBSL ya. KBSL untuk gender laki-laki. Fu'la itu adalah KBSL untuk gender perempuan. Perempuan. Di mana ini tuh sama sejatinya. Maksudnya fu'la itu ya perempuan untuk laki-laki af'alu. Jadi ini kubro ini sejatinya laki-lakinya adalah akbar. Makanya kenapa Allahu Akbar bukan kubro? Karena Allah dihukumin gendernya Laki-laki. ya. Allahu Akbar. Rapat akbar bukan rapat kubro kan? Iya. Ya itu karena ini. Jadi kenapa di sini dihukumin perempuan? Karena anar. Nar itu adalah gender perempuan. Kita taunya gender perempuan dari mana? Anar. Bukan anarnya itu. Karena Ya, berpasangan. Sorga pasangan dengan jadi nggak ada tak marbutohnya, tapi dia bergender perempuan karena memang surga dan neraka itu berpasangan diinginkan perempuan. Ya, satu ayat lagi ya Bu ya. Udah satu ayat lagi kan? Iya, satu ayat lagi. Ya, kemudian dia tidak hidup di dalamnya. ini apa? Kok hidup? Yang mati itu dia tidak mati. Ya. Dia Kemudian, tidak mati. Dia tidak mati di dalamnya. Dan juga tidak hidup. juga tidak hidup. Ini haknya di sini kemana nih Bu? Haknya ini kemana? Neraka. Jadi kalau hak ini tadi ke zikro, hak ini ke neraka. Tadi kita dari ayat berapa tadi? Ayat 9 ya? 10. Ayat 10 ya tadi ya? 10. Enggak dong, 9 ya tadi ya? 10 ya? 10. Ya belum dibahas 10 ya? Oke, kita bahas 10 ya. Kan sebelumnya tadi kan ini ya, maka engkau berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Itu ya, bermanfaat. Lanjutnya, kelak orang yang takut akan saling mengingatkan. Ini berarti orang yang benar ya, maksudnya orang yang menganggap peringatan itu bermanfaat itu ketika mendapat peringatan akan saling mengingatkan. Dan orang yang celaka akan menjauhinya. Jadi orang yang benar mah gitu ya, orang yang takut kepada Allah ya, orang yang takut kepada Allah itu ketika ada peringatan itu dia akan saling mengingatkan gitu. Sedangkan kalau orang yang celaka ya, orang yang celaka akan menjauhinya. Yaitu di sini siapa nih? Menjelaskan sifat dari orang yang celaka tadi. Yaitu orang yang masuk ke dalam api neraka yang sangat besar. Siapa ini? Ini celaka. Al-Asqa, orang yang celaka itu. Dialah orang yang akan masuk neraka yang sangat besar, api neraka yang sangat besar. Nah, ini masih lanjutan ini. Jadi Al-Asqa ini, itu tuh ini sifat dari Al-Asqa tuh ini, yaitu orang yang masuk ke dalam api neraka yang sangat besar, kemudian tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Kebayang nggak Bapak Ibu? Mulai hidup. Jadi nggak mati nggak hidup, dia terbakar bukan sepanjang hidup orang kayak kekal gitu. Jadi dia nggak mati nggak hidup di neraka, tapi terbakar kekal di situ gitu. Kebayang ya? Ya gitu. Maksudnya betapa sangat
beritanya. Mengerikan gitu. Jadi bukan gini, dibakar kemudian meninggal, istirahat sejenak kemudian dibangkit kali, enggak. Ya tidak mati. Ini lagi KKSAD lagi ya. Terus menerus kan? Terus Berarti menerus. terus menerus dia tuh nggak mati di dalam di dalam api neraka yang sangat besar tadi, dan dia juga terus menerus juga. Jadi nggak mati nggak hidup gimana ya? Gitu. Intinya ya akan merasakan penyiksaan itu berlangsung terus menerus gitu, tanpa dimatikan dihidupkan gitu. Ya begitu. Ya itu waktunya habis ya. Habis. Selesai. Selesai. Maaf ya Bapak Ibu. Tadi target Kita ulang lagi. tadi itu Iya. targetnya sejatinya pengen ala terus mundur sampai yang belum pernah dibahas gitu. Iya, mundur-mundur Bu Wati. Tapi selesaiin dulu. Iya. Enggak, kalau sekarang kita kan maju, bukan mundur. Oh ya maju ya? Heeh. Ya nggak apa-apa, nanti sambung lagi Waktu ke baru kata penguraiannya ayat dulu ya 12. dari 114 ke belakang. Tapi nggak apa-apa begitu, maksudnya jadi Nggak lama. apa-apa. Iya, mohon maaf ya Pak. Alon asal kelakon. Iya, nanti Ibu kita yang lain bagaimana? Nggak ada suara. Ada Iya, ada request. iya, ngerti. di kelas lain kan ada yang pernah dibahas gitu, takutnya Mm-mm. 30. Kalau Ya. saya kan memang baru dapat, nah, makanya saya semangat. Iya, Foto. kalau Udah. kelas kita udah diartikan aja, tapi nggak dibahas. Diartikan sudah, cuma nggak dibahas. Jadi nggak apa-apa dibahas. Iya, sedikit. memang bagus Saya banget. ngebahasnya nggak mendalam kok Bu, karena saya juga nggak berani kalau wilayah tafsir nggak berani, saya bukan kapasitas saya. Yang penting kan Cuma subjek, gini loh, predikat, objek, ya kedudukan. membenarkan, terus ada sedikit teori-teori yang perlu disampaikan biar dalam menerjemahkan itu nggak ini ya, maksudnya biar ada ketepatan posisinya dalam kalimat. Dan saya nggak berani nyampein yang macem-macem. Ini mah sebenarnya tujuannya untuk membenarkan temanya apa sih yang dibahas, biar kalau pas baca di kita lagi sholat atau apa tuh adalah yang nempel dikit-dikit gitu. Ya. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah Terima kasih kata. buat di. Terima kasih Bu Ati. Saya selalu Terima kasih Bu Ati. ya, mohon maaf ya. Saya kembalikan ke Pak Helmi. Bu Ati sakit ya Bu Ati. Iya. Gimana Bu? Oh ya, Iya, Bu Nereri. Ella, Pak Helmi, Bu Di malam Elvis, libur ya. Riri. Atau nanti malam enggak usah Bu Ati ya. Nanti malam. Enggak usah ya. Libur. Bentar. Bisa aja murojaah, ngapain? Bentar gini. Nanti malam tetap jalan aja. Ya, tetap jalan. Nggak apa-apa, nanti kan pas nanti kapan-kapan kita itu sedapatnya aja, udah jam 8 ngantuk nggak apa-apa udahan, tapi tetap jalan. Oh iya. Nah, Sampai jam 8 gitu. Iya, Oke. lihat maksudnya situasi dan jangan kondisi nih, sampai Cek. libur. Sampai Memang libur. kalau mendengar libur gembira sekali. Sore, kata Bu Ella. Nggak apa-apa main jam 8 juga, cuma kalau saya nggak ikutan, nggak apa-apa jalan aja. Ya, jalan aja ya Bu Elvis, Bu Cut, Bu Ella. Ya, buat ngingat-ngingat aja gitu juga. Iya, nginget-nginget aja. Mau balik yang Kita, sebelumnya atau juga kita nggak ulang-ulang apa-apa. aja ya. Mau Kemarin balik halaman yang berapa? sebelumnya. Halaman 8 enggak? Jadi balik ke belakang nggak apa-apa ya. Ayat 61. Halaman 9 ya. Iya. Kemarin kan halaman 9 tapi belum selesai kan. Saya Ayat juga lupa sampai ayat berapa. Gitu ya. Oke. Ya bagi yang mau atau Ya jelas dong. Kalau yang nggak mau gimana mau? Mas? kalau nggak ada yang mau, aku berdua sama Bu Elvis aja. Iya. Iya. Ya kalau Oke, saya sendirian saya makasih ya. tutup aja Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa
warahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.